Shalom semua. Ya, kita sudah hampir bulan Oktober. Ya, visi tahun ini Living with Jesus Every Day. Mari nanti bulan depan sudah akan ada visi yang baru keluar. Jadi mari sekarang kita mau review. Apakah kita sudah living with Jesus every day? Ya, seperti visi tahun ini. Nah, teman-teman, kita bisa tinggal bersama pasangan kita setiap hari kalau kita mengasihi. Kalau kita tidak mengasihi pasti sebel lihatnya ya. Pasti serumah tetapi seperti tidak bersama. Nah, demikian juga kita dengan Yesus Kristus. Kita mau hidup bersama dengan Dia, karena kita mengasihi Dia. Dia sudah mengasihi kita lebih dulu dan mari kita mau belajar hidup bersama dengan Dia. Nah, ini Markus 12 ayat 30 ya adalah ayat-ayat yang terpenting bagi kehidupan kita karena ini adalah hukum yang utama. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, teman-teman, saya mau cerita dulu ada pertandingan komunitas itu tembak-tembakan pakai air. Nah, saya ingin komunitas saya menang. Mungkin Liing ada ya? Liing dulu satu grup nggak sama aku tuh. Waktu kita main tembak-tembakan, lalu saya segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Waktu giliran saya masuk ya, masuk lari sekencang-kencangnya dan saya mati duluan karena tidak pakai taktik. Ya, kita ikut Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, tapi juga dengan segenap akal budi kita. Ya, kita mempersiapkan, kita mempelajari, kita menggali, tidak hanya ngawur maju saja ya, seperti tadi saya ceritakan. Oke, itu kiranya kita ayat ini menjadi satu ayat yang kita hafal kuat ya. Anak-anak Kindle di mana? Coba angkat tangan. Adik-adik Kindle, ya. Ya, jadi ini ayat yang paling penting ya. Love your God with all your heart, all your soul, all your mind, all your strength. Ya, jadi 4 itu ya. Nah, teman-teman, tadi saya cerita kita hidup bersama, kita membangun kasih ya, kasih karena mengenal. Nah, bagaimana kita mengasihi ya, bagaimana kita mengenal dan mengasihi untuk hidup bersama Yesus Kristus. Nah, ini ada 4 hal yang mari kita bersama-sama ingat kembali. Sebetulnya ini juga bahan dari Bible Study ya, semua kita sudah dapat, tapi hari ini kita mau review. Ya, yang pertama adalah jangan lupakan untuk membaca Alkitab setiap hari. Ya, menggali firman Tuhan, pakai akal budi, pakai otaknya itu untuk mengingat firman Tuhan, untuk menggali firman Tuhan, untuk mempelajari ini gimana gitu ya. Dan kita mau memberikan waktu yang khusus untuk kita membaca firman, merenungkan firman secara pribadi. Ya, karena Yohanes 1 ayat 1 ya, tidak tertampil ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau kita mengasihi Allah, kita mengasihi firman-Nya. Itu tidak mungkin kita mengasihi Tuhan tapi tidak mau baca firman. Jadi kalau tidak membaca firman secara rutin, periksa hati kita. Apakah benar Anda mencintai Tuhan? Karena firman adalah Allah. Ya. Firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Mau mencintai Allah, mencintai firman-Nya. Ya. Jadi, apakah kita ini pengikut Kristus atau label agama Kristen? Ya, kita periksa hati kita. Nah, teman-teman, membaca Alkitab. Oke, saya membaca Alkitab. 1 pasal, 1 hari, 10 menit. Gitu ya. Kemudian, kita juga belajar berdoa dan berpuasa. Ya, mungkin bisa minta tolong yang bapak-bapak, yang pria, bacakan Matius 26 ayat 40. Dan yang perempuan, yang wanita, ibu-ibu, Matius 26 ayat 41. Ya, kita jangan menganggap diri kita kuat. Kita tahu firman saja, tapi kita tidak mau berjaga-jaga, tidak mau berdoa. Ya, mari kita melatih disiplin.
berdoa dan berpuasa. Nikmati keindahan berdoa, keintiman dengan Tuhan. Kalau saudara ingin belajar, datang doa subuh. Sabtu nanti ada doa subuh ya, jam 5. Ya, 1,5 jam tidak terasa. Mari saya undang teman-teman, Bapak Ibu. Kita menikmati hadirat Tuhan, kita belajar berdoa bersama-sama. Silakan Bapak-bapak lebih dulu Matius 26 ayat 40. Ya, ayat 41 ibu-ibu saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya, kita jangan santai-santai dalam kerohanian ya. Ya, iblis ingin menyerang Anda, iblis ingin membuat Anda jatuh. Jadi kita harus berdoa, berpuasa, berjaga-jaga. Yang ketiga, saya sudah doa 10 menit, saya sudah baca firman 10 menit, habis itu bebas. Ya, saya sudah ibadah 1,5 jam, rohani. Begitu keluar dari pelataran gereja, rohana. Ya, jangan ya teman-teman. Kita nomor 3, bergantung kepada Roh Kudus itu setiap saat. Ya kita belajar teman-teman. Saya juga kadang-kadang lupa. Tapi di kantor itu dulu ada namanya Pak Wal itu selalu mengingatkan. Ketika ada masalah kerjaan dia bilang, kita doa dulu Aileen. Wah saya kaget. Ya, yang istri pendeta itu saya ya. Tapi ini direktur luar biasa, kita doa dulu. Setiap pagi dia ajak kita berdoa. Ada orang yang sulit gitu, kita doa, kita arahkan tangan ke ruangannya. Ya, nah kita bergantung tuh setiap saat dalam pekerjaan, dalam perjalanan, dalam permainan, di dalam nongkrongan kita bergantung kepada Roh Kudus. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau kita tidak dipimpin Roh Allah, kita anak siapa? Ya, kalau kita anak Yesus Kristus, kita dipimpin oleh Roh Allah. Jadi bukan hanya waktu baca Alkitab, bukan hanya waktu di gereja, kita bisa bercerita tentang hal-hal yang rohani, tetapi di luar juga. Ketiga, yang keempat, ya, kalau kita membangun kasih pengenalan untuk bisa hidup bersama Yesus, kita harus mengikuti ibadah. Komunitas, bukan hanya sekedar datang ya, tapi mengikuti setiap proses yang terjadi di dalamnya untuk membentuk karakter kita, untuk membuat kita bertumbuh, untuk kita belajar melayani yang lain. Tidak pasif ya. Dan equipping yang tersedia teman-teman ya, terutama Bible Study, ya saya harap semua mengikuti FC dan FF, lanjut DD. Silakan bapak-bapak baca kembali, saya akan bantu ini ya mengomando. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Ya, boleh dibaca 1, 2, 3. Ya, jangan jauhkan diri, tapi marilah kita saling menasihati. Kalau di ibadah gini agak sulit ya saling menasihati ya. Maka ada di luar, ada di komunitas, kita bisa saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya itu semakin giat, semakin rajin. Ya, kita lanjut. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47. Saya ingin dengar suaranya Kindle ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 46, adik-adik Kindle. Dan 47 ibu-ibu. Ya. Biasanya anak Kindle tuh Alkitabnya bahasa Inggris ya. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 46. 1, 2, 3. Ya, yang 47 ibu-ibu ya. Ya. Kisah Rasul 2 47 ibu-ibu ya. 1, 2, 3.
Ya, kalau kita ingin bertambah jumlahnya, kita bertekun, bersahati, ini berkumpul tiap-tiap hari. Tapi ini teman-teman berkumpul tiap-tiap hari, Senin badminton, Selasa futsal, Rabu apa, Kamis apa gitu ya. Tapi berkumpul tiap-tiap hari sambil memuliakan Tuhan ya, jangan sia-siakan kesempatan itu sambil mencari jiwa, sambil ayat firman Tuhan kita ngomong satu dengan yang lain tuh ada mazmur, ada puji-pujian, ya ada kesaksian yang diselipkan ya, sehingga waktu itu tidak terbuang hanya untuk kesenangan kita pribadi. Karena kita sudah dibeli dan lunas dibayar, kita nih hamba Tuhan. Ya, saya undang Manuru ya, Uan dan Kohusin bisa maju ke depan. Langsung bertiga aja. Ya. Ya, sambil ini ya, ini Manuru dari Faith, Kohusin dari Give, partner saya, dan Uan dari Impact ya. Kalau yang dulu, yang kesaksian kalau masih ingat adalah Yosa dari Next, Budi dari CEO, kemudian Drelson dari Kindle, dan coba lagi ya satu ya. Masih lupa. Ya. Oh Danwi dari Impact. Sekarang ini ya, sorry minus Kindle, nanti yang Kindle saya wakilin. Ya, teman-teman, pertemanan ya, yang akrab dan seru itu tidak cukup menjaga diri kita. Tidak cukup menjaga anggota kita dari godaan dan dosa. Pertemanan gini tanpa kasih sejati, tanpa kekuatan iman, itu tidak bisa menjaga kita dari jatuh ke dalam dosa. Jadi tidak cukup pertemanan, acara seru-seru, tapi kuatkan iman, kembangkan kasih. Untuk kita bertumbuh, saling menopang. Menopangnya ini enggak ditembus sama iblis. Kalau tanpa kasih, tanpa iman, masih gandengan gini bisa ditembus sama iblis. Ya, jangan lalu tadi 4 itu tadi ya apa? Baca firman, berdoa, berpuasa, lalu kita jangan menjauhkan diri dari kegiatan ibadah, kita bergantung pada Roh Kudus. Itu kita lakukan jangan hanya untuk memuaskan agamawi kehidupan religius kita. Oh, aku orang Kristen, aku harus 1, 2, 3, 4. Bukan sekedar untuk kepentingan pribadi, supaya aku diberkati, supaya aku enggak dihukum. Tapi sungguh-sungguh dilakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang tahu bahwa Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu. Dan ini saatnya kita mengasihi Tuhan. Kita melakukannya karena kita menjadi pengikut Kristus. Living with Jesus every day, saya minta teman-teman yang ada di sini bisa bersaksi apa yang sudah mereka dapatkan. Ya, terima kasih. Terima kasih, Syekh Elin. Aduh. Ya, living with Jesus every single day ya. Saya bicara itu karena memang mempraktekkan itu tidak mudah. Saya bawa ini buku manual saya dari 2017, ini baru ganti 2017 karena yang satu dikasih ke anak di Rote. Dan ini kawan karib saya setiap pagi gitu. Karena saya tahu bahwa begitu saudara kita semua bangun tidur, kita sedang melihat peperangan ya, dengan iman kita, dengan apapun. Dan ketika kita menghidupi tema kita ini, Living with Jesus Every Day, bagi saya adalah saya memilih setiap pagi untuk bangun pagi dan HP saya masih mati. Ini yang paling pertama saya berkawan. Ini yang paling pertama yang dekat dengan saya. Dan ini bagi saya peperangan yang luar biasa ya, setiap hari untuk bisa bangun. Dan ya saya nggak tahu teman-teman, tapi bagi saya ketika kamu bangun pagi dan memilih God first, daripada coffee ya mungkin, daripada handphone atau lain notif-notif Telegram dan lain sebagainya, bagi saya ini lebih penting. Karena ketika saya melihat peperangan di depan, kehidupan saya, bagaimana saya mau bertumbuh di dalam Tuhan, saya ada satu ayat, mungkin teman-teman bisa baca dari ini ya sebentar. Oops. Tapi versi bahasa Inggrisnya NIV yang saya terjemahkan itu yang saya suka ya. Dari Ayub 23 ayat 12, ada satu kata di bagian terakhir yang sangat penting bagi saya. Ayub 23 ayat 12, aku tidak menyimpang dari perintah bibirnya dan perkataan mulutnya kusimpan lebih daripada makananku sehari-hari. Jadi bagi saya prinsipnya adalah
firman adalah makanan yang lebih penting daripada makanan saya sehari-hari. Ini ketika kita makan firman ya, kita baca firman, kita merenungkan firman setiap hari, apa yang kita dapat? Waktu kita mengunyah, ini pelajaran ya. Itu kita mengunyah, kita mendapatkan sari-sari yang sangat penting untuk pertumbuhan kita. Ingat khotbah minggu lalu ada pohon, ya kita ditabur dengan firman, karena kita akan menjadi pohon yang besar untuk memberi buah bagi orang sekitar kita, bagi apapun di sekitar kita. Dan inilah yang penting. Nah, bagi saya, firman ini bukan hanya saya terima sendiri ya, ketika saya baca ini tiap hari, itu saya bantu dengan, saya berikan kepada teman-teman di Faith selama ini, sejak Faith awal ya Caya, itu membuat jadwal. Karena mungkin ada orang yang kesulitan untuk motivasinya datang hilang. Ya, cara saya satu-satunya untuk menolong saya bisa konsisten untuk disiplin membaca Alkitab setiap hari adalah membuat jadwal. Ini ada contoh ya, maaf. Ini mungkin saya nggak bisa tampilin ya di depan. Adakah? Ya saya sempat kasih. Ini perjanjian lama, satu pasal, perjanjian baru satu pasal setiap hari. Dan itu memang tidak mudah, tapi saya percaya bahwa kalau kita sudah tahu bahwa cinta kita adalah Tuhan, kita mau bertemu Tuhan pagi-pagi mungkin ya. Saya nggak tahu teman-teman yang lain mungkin ada yang malam hari, tapi pengalaman saya adalah pagi hari sebelum semua medan peperangan dimulai. Itu penting bagi saya. Ya, thank you teman-teman, thank you Cek. Thank you Manuru. Jadi ini diajak ya 2 pasal sehari. Saya dulu baru bertobat disuruh 5 pasal perjanjian baru, 5 pasal perjanjian lama. Ayo anak-anak Kindle, kalian harus habiskan perjanjian baru ya. Jos luar biasa, Jos ini hafal ayat firman Tuhan. Saya ingat waktu cerdas cermat, hebat. Anak-anak Kindle ini masa depan kita ya. Ini kakak-kakak yang dulu bisa lihat ya, cerdas cermat bisa hafal itu dan Daniel. Nah itu ya, ditanya apa-apa bisa jawab. Ayo anak-anak masa depan kita. Kita baca firman. Nggak usah 10 pasal, saya juga nggak kuat waktu itu ya, cuman berapa lama gitu. Tapi rutin, sedikit tapi rutin ya. Perjanjian baru habiskan dulu 2 kali, nanti baru perjanjian lama. Ya, kesaksian berikutnya Uwan, silakan. Ya mungkin bisa dilihat sendiri kan, saya sebetulnya bukan tipe yang suka tampil di depan umum gitu loh. Jadi saya ini kan introvert yang sangat introvert sebetulnya. Jadi sekarang kan posisi saya cukup tinggi di perusahaan. Jadi hampir tiap hari itu akan ada meeting dengan staff, meeting dengan tim manager, terus meeting sama investor juga itu sering dilakukan gitu loh. Dan itu yang bikin saya sebetulnya cukup sangat kelelahan, energi itu cukup banyak tersedot habis gara-gara meeting itu. Dan itu yang harus saya jalani setiap hari. Jadi kadang mungkin kalau lihat saya hari Minggu atau hari Sabtu sangat kelelahan, ya itu efeknya itu sih. Belum lagi juga kalau misalnya di WA, WhatsApp, itu kan cukup istilahnya ya, banyak tiap hari itu sangat banyak chat masuk gitu loh. Apalagi kalau mereka itu semua nyari saya, itu udah kayak wah stresnya gak karu-karuan lah. Dan itu udah gak bisa dihindari karena gini, saya cukup percaya bahwa posisi saat ini yang saya terima itu Tuhan yang kasih gitu loh. Itu tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saya gitu. Dan yang saya percaya juga bahwa kekuatan yang bisa menjalani tanggung jawab yang cukup banyak itu berasal dari Tuhan gitu. Nah, salah satu yang cukup berat sebetulnya juga ketika menjadi leader, jadi pemimpin di perusahaan itu kita harus melayani siapapun gitu loh. Dari level paling bawah misalnya cleaning service sampai paling atas itu investor, itu harus kita layani dengan sebaik mungkin. Kadang saya misalnya udah terlalu capek, emosi udah mulai mulai terganggu dikit. Itu kadang ada keinginan untuk menunjukkan jati diri gitu loh, menunjukkan otoritas bahwa saya ini loh gitu. Tapi dalam hati ada yang mengingatkan kepada saya bahwa jangan tahan dulu, sabar. Tugas kamu di sini untuk melayani gitu.
Jadi ya mungkin yang pernah handle beberapa yang punya di perusahaan ada sales pasti ngerti lah repotnya ngurus mereka seperti itu. Tapi itu karena itu saya percaya bahwa posisi yang Tuhan taruh pada saya pada saat ini itu memang untuk melayani mereka gitu loh. Dan yaitu kekuatan yang bisa sumber yang bisa memberikan saya kekuatan untuk menjalani itu semua ya hanya dari Tuhan. Nah, untuk menjalani hari-hari, kalau tadi Kak Nurul bilang dengan membaca Alkitab, saya juga seperti itu. Jadi malam itu saya bukan membaca sih, tapi mendengar Alkitab. Jadi karena mata saya kalau udah malam kan udah cukup buram lah, udah cukup lelah gitu loh, karena sepanjang hari kan buka laptop. Jadi kalau malam itu HP memang cenderung saya silent, saya matikan. Jadi kalau Alkitab saya dengarkan dari HP itu. Terus pagi juga kalau bangun pagi kadang tergoda untuk buka WA dulu untuk ngecek ada panggilan atau gimana, tapi saya lebih memilih untuk membaca satu ayat dulu biasanya setiap pagi, dan itu yang cukup jadi pegangan gitu. Nah terus juga karena waktu saat teduh yang malam dan pagi itu sebenarnya udah nggak nututi lagi. Jadi saya setiap misalnya mau berangkat untuk meeting, kan meetingnya muter-muter kemana-mana gitu, ke beberapa cabang ya. Jadi itu di perjalanan itu biasanya saya sempatkan untuk diam untuk tetap terkoneksi dengan Tuhan gitu loh. Mungkin kalau teman-teman melihat saya kelihatan lagi diam, lagi kelihatan kayak ngelamun, itu sebetulnya lagi terhubung sama Tuhan sih, sedang nanya sesuatu. Jadi soalnya kalau enggak kayak gitu, itu stresnya lumayan parah gitu loh. Jadi kalau misalnya waktu zaman COVID dulu sempat tensi darah sampai tinggi sekali, ya puji Tuhan sekarang udah normal gitu loh, bisa dibilang cukup normal, nggak sampai fatal gitu. Itu sih. Jadi saya percaya bahwa tanggung jawab yang Tuhan kasih itu kekuatannya ya cuma bisa berasal dari Tuhan saja. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Wan. Jadi malam dan pagi memberikan waktu khusus untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi tetap terkoneksi dengan Tuhan dalam pekerjaan kita ya. Selanjutnya Ko Husin. Shalom teman-teman. Kalau saya lebih ke di Living with Jesus Everyday ini, kita sudah berusaha untuk melakukan sesuatu untuk bagaimana kita dekat dengan Tuhan, tapi inti dari apa yang kita dapatkan itu adalah pada saat kita membaca firman, bagaimana sih kita menghidupi firman itu dan mempraktekkan. Dan kami masih belajar untuk bagaimana untuk mempraktekkan kasih. Ya, karena yang kita lihat di Yohanes 15 ayat 12, langsung saya bacakan aja. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Dan di 1 Yohanes 4 ayat 7 juga dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Artinya kita itu diminta untuk saling mengasihi, itu bukan hanya mengasihi orang yang kita cintai, itu sudah hal yang biasa teman-teman. Tapi pada saat kita melakukan firman Tuhan tentang kasih, bagaimana kita mengasihi teman yang mungkin mencekno, mungkin pernah menyakiti kita, mungkin pernah mengkhianati kita, mungkin pernah apapun melakukan hal-hal yang buruk terhadap kita, apakah kita masih bisa mempraktekkan kasih itu kepada orang tersebut? Karena bagi saya mungkin saya belajar banyak, terutama juga dari istri saya Iis, ya bagaimana dia itu pada saat mengasihi seseorang itu, mengasihi sesama itu sangat luar biasa, dan saya belajar banyak dari situ. Ya, jadi praktek kasih itu teman-teman kita perlu mungkin dari teman-teman, dari saya sendiri sedang mau mengambil satu firman Tuhan, bagaimana saya mau mempraktekkan kasih. Ya, saya berusaha mempraktekkan kasih itu dengan apa adanya. Jadi tanpa, ya mungkin teman-teman tahu ya,
ayat favorit saya itu Kolose 3 ayat 23 itu ya. Jadi ya itu saya mau mempraktekkan kasih itu seperti itu gitu. Jadi tidak memandang apapun gitu. Jadi saya berusaha untuk seperti itu. Jadi dan kasih ini juga hukum Tuhan yang kedua yang untuk mengasihi sesama ya. Itu hukum yang kedua di Matius ayat 22 ayat 39. Dikatakan bahwa dan hukum yang kedua yang sama dengan yang itu adalah ayat yang di atasnya ya. Ialah kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Artinya kasihilah sesamamu manusia itu siapapun. Orang tua, teman-teman, ya. Sesamamu manusia itu termasuk orang-orang yang kita benci, yang sudah menyakiti kita, yang sudah mengkhianati kita. Atau teman-teman orang-orang yang bencekno yang seperti tadi saya katakan itu. Jadi ya kita harus praktekkan kasih seperti itu. Jadi jangan sampai kita mempraktekkan kasih itu milih-milih. Ya, jadi kalau ya teman-teman mungkin yang paling berat mempraktekkan kasih adalah mempraktekkan kasih kepada orang yang tidak kita sukai. Itu aja teman-teman. Jadi kita coba praktekkan kasih kepada siapapun tanpa tebang pilih teman-teman. Ya, jadi itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, mari kita coba live with Jesus every day, itu melakukan hal-hal kecil yang Tuhan taruh dalam diri kita untuk kita lakukan. Itu aja, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih semua. Ya, kita tidak meragukan ya bagaimana kasihnya Kousin Iis kepada kita semua. Ya, saya berharap suami saya kalau khotbah juga, saya belajar dari istri saya. Ya, seperti Kousin tadi, saya belajar dari istri saya. Terima kasih, boleh turun kembali. Ini adalah jadwal pembacaan Alkitab yang dibuat oleh Nuruh ya. Kalau teman-teman mau mengikuti ini, karena mulai tanggal 1 Oktober kita mulai Matius 1. Ya, Matius 1 terus nanti gini. Kalau kita bersama-sama tuh kalau ketinggalan ketahuan teman-teman. Jadi enaknya begitu. Kadang-kadang kita tuh nggak sadar. Ketika saya lama ya membaca firman asal-asalan, banyak kekalahan yang saya alami. Ayo teman-teman, ya. Kita sudah, ya. Jadi ini yang untuk Kindle ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, adik-adik ya, jangan bingung pacaran, jangan bingung lihat cewek gitu ya. Masih banyak harus dilakukan. Tidak ada ayat di Alkitab yang nyuruh kalian pacaran, ya. Yang ada itu kan pranikah, kalau sudah siap menikah. Jadi jangan berbangga kalau kita banyak digemari atau famous. Tapi kiranya orang tua itu berbangga ketika anak-anak hidup dengan bersih kelakuannya. Bisa menggali firman, bisa mengerti firman. Lebih dari prestasi-prestasi lain yang dia raih dalam kehidupan. Ya. Ini ada ayat dari Kidung Agung 2 ayat 7. Ya, kalau anak-anak remaja kan maunya bahasa Inggris ya. Let me warn you, ya. Don't excite love. Don't stir it up until the time is ripe and you are ready. Ya. Jangan membangkitkan cinta, jangan mengobar-ngobarkannya sampai waktunya tiba dan Anda siap. Tidak hanya untuk anak remaja, teman-teman semua. Jangan kita menggerakkan cinta ketika itu tidak tepat waktunya dengan pasangan yang bukan pasangan kita. Kita berhati-hati. Air curian itu manis. Dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Sengkring-sengkringnya itu lebih ada ya. Kalau kita sama suami, sama istri kayaknya biasa. Nah itu yang harus kita bangun. Supaya sama suami kita tetap, wow suamiku cakepnya gitu ya. Wow istriku manis gitu. Kita harus mengusahakan itu. Jangan kalau sama orang lain tuh, lebih nikmat ya, kesenggol dikit, gitu ya, kesetrum gitu ya. Hati-hati. Apa yang sembunyi-sembunyi, apa yang gak benar itu, taulah kamu di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Kau
kalau kita digoda, kalau kita berdosa, cepat sadar. Ujungnya itu maut. Setiap dosa akan diampuni Tuhan. Tetapi konsekuensinya tidak hilang. Semakin lama berdosa, semakin banyak konsekuensi yang kita tanggung. Kalau ada yang masih berbuat dosa, bertobat hari ini. Air curian manis. Roti yang dimakan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Tapi ujungnya maut. Menghancurkan kehidupan kita, keluarga kita, masa depan kita. Syukur-syukur sempat bertobat. Kalau enggak, gimana? Ya, jadi tadi yang untuk anak-anak ya. Ya, kita berbeda. Tidak ikut tren dunia. Kita berbeda dengan anak lain. Bangga dengan status sebagai anak Allah yang berbeda. Tunjukkan perbedaan itu. Aku menjaga kekudusan, aku menjaga kesucian, aku mengejar firman Tuhan. Ya. Sekarang kita mau evaluasi. Kita mau evaluasi diri kita, living with Jesus every day. Ya. Kalau kita sudah melakukan 4 yang tadi dengan motivasi yang benar, pasti kita sendiri merasakan hasilnya. Pasti kita sendiri tahu. Orang lain mungkin juga menikmati buahnya pelan-pelan. Tetapi kita sendiri harus jujur pada diri kita sendiri. Aku sudah melakukannya benar apa tidak? Ya. Kalau kita sudah melakukan 4 itu dengan motivasi yang benar, bukan hanya supaya aku tenang ya, aku ini orang Kristen harus baca Alkitab, tapi dengan kerinduan, dengan kesadaran, dengan kemauan, dengan hati. Kita akan menjadi lebih peduli, kita akan menjadi lebih bisa menerima, kita akan lebih bisa mengasihi orang lain. Yang seperti Kausin tadi cerita, ya, yang tadinya cuek sekarang peduli. Oh, orang ini membutuhkan, orang ini perlu dukungan aku. Orang ini lemah ya, tapi aku menerima dia. Aku memaklumi kesalahannya. Kalau kita nih banyak protes, enggak puas, marah, kecewa, diungkapkan atau tidak diungkapkan, Anda yang tahu di dalam hatinya. Ya. Kita cek lagi, kalau aku kok gampang mangkel ya, mbak arek iki ya, gak iki tok iku ya, aku kok mangkelan ya. Kita cek 4 itu, sudah dilakukan dengan benar, dengan motivasi yang tulus, dan kesungguhan mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan segenap kekuatan. Ada kekuatan, ada effort yang diberikan atau asal-asalan saja. Nututi ya datang, enggak nututi ya enggak usah. Ada effort tuh untuk mencintai Tuhan. Ya. Yohanes 13 ayat 35. Ya, ini memperkuat tadi kesaksian Kausin ya. Dan dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kalau kamu saling ngerasani, waduh ini orang gak tahu kamu anak Tuhan. Ya, mari kita mengasihi, menutup-nutupi kesalahan, mari kita mengampuni, mari kita bergandeng tangan. Itu ya, kalau kita bisa evaluasi, bagaimana saya? Saya sudah lebih peduli dengan orang lain atau saya cuek aja? Ya. Yang kedua, belajar bagaimana menghadapi cobaan kesulitan hidup dengan tuntunan Roh Kudus dan melihat pertolongan Tuhan. Teman-teman, kehidupan ini penuh dengan masalah-masalah yang kesulitan. Maka disebut berbahagialah orang yang meninggal ya, karena sudah selesai dari kesulitan-kesulitan itu. Jangan takut mati ya teman-teman. Ketika kita dalam hidup kita berjuang. Ketika kita mati kita beristirahat. Tadi Wan cerita ya, dia menghadapi kesulitan dalam pekerjaan dan dia mengalami tuntunan Roh Kudus. Ya teman-teman, saya merasa sekali Tuhan tuh nutup-nutupi kekurangan saya. Saya bukan yang bisa gitu ya, banyak kekurangan saya. Tapi Roh Kudus mengerjakannya untuk saya. Dalam pekerjaan saya, dalam rumah tangga saya. Ya, kesalahan saya itu ditutupi, kekurangan saya itu ya dieliminir gitu ya. Dan Tuhan membela. Sudah merasakan itu pertolongan Tuhan? Kalau belum, evaluasi lagi yang 4 tadi ya. Lalu, kalau kita sungguh-sungguh meneladani Yesus Kristus, karakter Yesus Kristus yang utama itu adalah rendah hati dan lemah lembut. Dia tidak egois. Yang penting aku senang, yang penting aku cocoknya ini. Dia menghormati orang lain, menghormati kepentingan yang lain dibanding kepentingannya sendiri. Dan dia mau dipimpin dan dibentuk. Mau menundukkan diri, mau taat,
mau dibimbing, ya, mau dikasih tahu. Coba cek lagi hati kita. Apakah aku ini orang yang rendah hati ya? Yang gak karpe dewe, lemah lembut. Aku egois gak ya? Aku menghormati gak pendapat-pendapat anakku, pendapat-pendapat anggotaku? Apakah aku ini mau diubah, dipimpin dan dibentuk? Ya, dan selanjutnya, kalau kita mengikuti teladan Yesus Kristus ya, kalau kita menghadapi satu masalah ini, what would Jesus do? Kalau Tuhan menghadapi masalah ini, apa kira-kira kalau Yesus Kristus ada di dunia, apa sikap apa yang dia ambil? Maka kita akan terhindar dari dosa-dosa atau salah langkah dan mengambil keputusan-keputusan penting. Jadi penting sekali yang 4 tadi ya, agar kita berjuang, kita berlomba untuk memenangkannya. Kita bukan cuma berlomba latihan badminton cek menang ya, biar menang. Kita berlomba dalam pertandingan iman kita. Kita berlari dan menjadi pemenang. Karena kita lebih dari pemenang. Ya, itu tadi setelah kita evaluasi, kita lihat ya sikap menjalani kehidupan ini sudah meneladani Yesus apa enggak. Lalu kita mau lihat lagi yang B. Tadi yang A ya, yang B. Kalau kita betul pengikut Yesus, Yesus itu mengasihi sesama. Yesus itu datang untuk manusia yang berdosa, yang sakit, yang bencana, yang macam-macam. Ya. Kalau kita mengikut Yesus, maka kita juga akan melakukan, meneladani pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus bagi umat manusia. Kalau kita nggak mau berarti kita bukan pengikut Kristus. Ya, hanya KTP Kristen. Apa yang Yesus lakukan? Dia rela berkorban. Korbannya kita di mana? Coba pikir, aku ini berkorban apa ya untuk sesama, untuk kerajaan sorga, untuk kepentingan Tuhan. Aku berkorban apa? Apakah aku mendoakan orang? Apakah aku memberitakan firman Tuhan? Apakah aku bersaksi dan perilaku dan perkataan? Tidak cukup kalau hanya perilaku ya teman-teman. Harus ada gongnya dengan perkataan. Tidak cukup juga hanya dengan perkataan. Itu sia-sia. Perkataan dilontarkan. Kalau tidak ada kasih dan tidak ada kebenaran firman Tuhan dan tidak ada praktek yang dilakukan. Karena kita tahu tok tidak bisa melakukan ahli Taurat dan para Farisi. Ya. Jadi Tuhan Yesus rela berkorban. Kita rela berkorbannya seberapa? Ya. Apa yang sudah kita lakukan? Coba hitung Nak. Ya, depan saya soal anak-anak ya. Hitung, aku sudah berdoa untuk orang lain, aku sudah memberitakan, bersaksi. Saya baru ringkes ya. Saya lihat catatan doa saya di awal saya bertobat. Saat saya umur 19 tahun, saya lihat hampir semua dijawab. Saat itu saya berdoa, saya Kristen sendiri, saya mendoakan keluarga saya mendoakan keluarga yang di Kalimantan, saya mendoakan teman satu kos diusir Pak RT itu semua. Kelihatan tidak mungkin mereka bertobat, kelihatan ini nakal-nakal ini semua ya. Tapi ternyata mereka semua bertobat. Waktu IDD 1, IDD 2 datang, saya undang teman saya satu kos, mereka sudah ikut gereja. Ya, luar biasa. Yang satu di Kalimantan, saya lihat juga statusnya, oh udah ke gereja ini. Ya, itu teman-teman kami ke diskotik, teman-teman kami yang ya sampai di DO, ya karena tidak kuliah dengan baik. Doa itu memberkati. Mungkin dia tidak tahu. Saya juga lupa kalau berdoa, tapi saya lihat catatannya ada. Ya. Terus mengajar. Teman-teman, Tuhan Yesus itu mengajar. Oh kalau ketik mengajar itu banyak ayatnya. Jadi itu salah satu bukti pengikut Kristus adalah mau mengajar. Paling enggak mengajar anaknya ya. Tapi jangan mengajar teori aja. Prakteknya tunjukkan dulu. Ya. Mengajar, memuridkan, mengadakan mukjizat, mengusir roh jahat. Siapa yang belum pernah ngusir roh jahat? Usir ya. Jadi kita jangan takut sama roh jahat. Mengunjungi orang dan mendoakan orang sakit, itu kan yang dikerjakan Tuhan Yesus waktu ada di muka bumi. Lah kita tuh melakukan yang mana? Cuma datang ke gereja, cuma jadi asyar. Enggak cukup. Mengajar, memuridkan, mengadakan mujizat, mengusir roh jahat, mengunjungi orang, dan mendoakan orang sakit. Syukur-syukur sembuh, namanya juga pacar. Ya. Matius 22 ayat 39. Tadi sudah disinggung oleh Ko Husin ya.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seberapa kasih kita, seberapa kita hanya memperhatikan kepentingan kita sendiri, seberapa kita mau peduli dengan orang lain. Teman-teman, kalau selama ini kita sudah cukup puas dengan kerohanian kita, tapi belum terjadi A dan B ini tadi ya, ayo kita sama-sama ya, sama-sama kita living with Jesus every day, ya. Masih ada berapa bulan tersisa, kita evaluasi apa yang sudah kita kerjakan untuk menghidupi visi ini. Ya, mari kita bangkit berdiri. Yeah, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and all your strength. Hafal ya? Ya. Mari kita bersama-sama. Sekarang kita bilang Markus 12 ayat 30. Silakan ditirukan. Markus 12 ayat 30. Kasihlah Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku, dan dengan segenap kekuatanku. Ya. Silakan main musik bisa kembali ke tempat. Kita mau berdoa dulu ya teman-teman ya. Bapak, mengucap syukur untuk hari ini. Kalau kami berkumpul di sini, kami siap untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan segenap kekuatan kami. Ajar kami bisa living with Jesus every day. Ajar kami bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, yang ada di manual book kami ini Tuhan. Dan kami tidak mencari hal-hal yang di luar. Ajar kami Tuhan, bisa membaca Alkitab, merenungkan dan melakukannya. Ajar kami menikmati doa kami dan mendisiplin hidup kami untuk berjaga-jaga dan berpuasa. Ajar kami bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus tiap saat, tiap aspek kehidupan kami, karena Engkau yang menolong kami. Ajar kami rajin ibadah, komunitas, dan siap equipping yang disediakan untuk membentuk kami. Beri kami hati yang mau diajar dan dibentuk. Tuhan, kami berdiri di sini, ini hidup kami, jauhkan kami dari salah langkah, dari kehidupan berdosa yang menghancurkan masa depan kami. Ajar kami hidup kudus di dalam Engkau, biar kami bertumbuh di dalam iman bersama-sama, semakin kuat, saling menopang, saling menolong. Kiara tapaya shanda paranamaya shikara. Dia di tempat ini muda dan tua, kami bersama-sama mau Tuhan untuk Engkau koreksi dan Engkau pimpin supaya kami hidup menyenangkan Engkau, bersama-sama dengan Engkau. Dalam segala kelemahan kami, Engkaulah tujuan hidup kami, Engkaulah naungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.